Hujan deras sejak Sabtu sore, ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan barak militer. Benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Merasa anak dan istri terancam, tim advokat anti premanisme Hercules akan tempuh jalur hukum. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk Selamat malam pemirsa, diduga hendak menggelar tawuran, 3 remaja tergabung ala gangster dikejar polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kelompok remaja gangster berlangsung dramatis di Jalan Protokol Kota Surabaya. Aksi ini menjadi viral di media sosial. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Inilah video viral media sosial aksi polisi Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok anak remaja yang tergabung ala gangster di Jalan Kembang Jepun hingga Jalan Kenjera. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis. Polisi berhasil mengamankan 3 orang remaja gangster yang membawa senjata tajam jenis celurit raksasa. Sekelompok remaja gangster tersebut diketahui polisi berkat operasi cyber. Mereka hendak menggelar tawuran dengan anggota gangster lain. Berkat unggahan janjian tawuran tersebut, polisi langsung melakukan razia. Pada waktu di Jalan Kenjeran, mereka berpapasan dengan 1 sepeda motor, tapi boncengan 3. Tim Jogoboyo curiga melihat anak-anak ini dideketin, ternyata mereka ada membawa senjata tajam. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 sepeda motor, dan 9 celurit besar yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran kepolisian Resort Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam 1 pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga bersama petugas menyergap seorang pria yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dan merampas motor warga di pinggir jalan. Diduga pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa. Satu kunci sama saya, biarin itu motor saya, biarin aja.
Beginilah situasi kepanikan petugas dan warga yang berusaha mengejar mengamankan seorang pria yang tiba-tiba mengamuk membawa senjata tajam di pinggir jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pria tanpa pakaian itu juga berusaha membawa kabur sepeda motor milik warga. Gimana caranya? Minum. Mau minum. Minum ya. Makan ya. Mau makan. Diduga pria tersebut merupakan orang dengan gangguan jiwa. Setelah ditawari makan dan minum, petugas dan warga akhirnya berhasil membekuknya. Selain merampas senjata tajam golok, dia juga ngambil motor punya petugas pertamanan. Kita berusaha untuk mengamankan orang tersebut, bisa bergabung dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah bisa kita amankan. Diduga dia stres ya atau ODGJ. Usai diamankan, pria tersebut dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria meregang nyawa setelah terlibat kecelakaan di Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi lantaran korban nekat mendahului truk di depannya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor. Akibat peristiwa ini, pemotor warga Desa Susuhan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, meregang nyawa di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Kota Kediri menuju Blitar. Kemudian terjadi antrean kendaraan sehingga korban berupaya menyalip truk yang berada di depannya. Namun, terdapat kendaraan dari arah berlawanan sehingga sepeda motor masuk di antara 2 truk sehingga langsung tertabrak. Mobil mau masuk gang ke Tosaren, akhirnya ada antrian panjang ya, ada truk berhenti, terus truk ini pelan. Truk belakangnya tadi pelan, ada celah sepeda motor masuk, supirnya nggak tahu. Akhirnya langsung kejencet antara bokongnya truk yang depannya sama belakangnya sama depannya tadi. Akibat peristiwa ini, korban langsung meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Gambiran, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC. Insiden yang terjadi usai laga ini juga berujung pemukulan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Stadion Gelora Bangkalan tiba-tiba meledak beberapa saat usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC berakhir. Para pemain maupun ofisial kedua tim terlibat keributan di pinggir lapangan. Insiden bermula saat wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai dengan skor 2-3 untuk kemenangan Borneo FC. Diduga karena kegirangan bisa meraih kemenangan di kandang lawan, sejumlah ofisial tim tamu melakukan selebrasi berlebihan, bahkan hingga di depan bench pemain maupun ofisial tim tuan rumah. Selebrasi kemenangan provokatif inilah yang kemudian memantik emosi sebagian ofisial Madura United. Kondisi chaos pun langsung terjadi antara kedua tim. Aparat keamanan dan perangkat pertandingan pun berusaha meredam situasi panas kedua pihak. Meski sempat mereda, insiden kembali terjadi di lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Hal ini setelah terjadi pemukulan oleh salah satu anggota petugas keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Terpancing karena adanya
ofisial dari tim Borneo yang memprovokasi teman-teman dari tim Madura. Mungkin dari saya pribadi itu merupakan suatu hal yang kurang respect lah. Walaupun mereka posisi menang ataupun kalah, respect di atas segalanya, tetap di atas segalanya. Kami semua menyayangkan, teman-teman menyayangkan, semua supporter di Indonesia juga menyayangkan hal-hal yang memprovokasi. Itu tidak menunjukkan sifat respect. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden di dalam stadion, namun suasana di luar stadion malah terlihat kondusif. Tim tamu Borneo FC pun bisa pulang menggunakan bus tim mereka dengan aman, tanpa ada gangguan apapun dari supporter tuan rumah. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak Sabtu sore, ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 70 cm. Banjir merendam Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas terpaksa harus dievakuasi menggunakan sampan milik TNI. Ketinggian air cukup tinggi mencapai 70 cm. Banjir akibat hujan pada Sabtu sore dan adanya kiriman air dari Kali Cakung. Jam berapa Pak tadi Pak? Dari jam 4. Jam 4. Deras tadi mah Pak? Ya? Deras? Bukan dari hujan. Air itu air kiriman. Oh, air kiriman. Bukan dari hujan. Limpasan kali lah ya? Nah, limbas kali. Kali apa Pak? Cakung? Kali Cakung aja Pak. Kali Cakung. Iya. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas pun terganggu dengan adanya banjir ini. Untuk mengurangi debit air, pihak perumahan dibantu petugas mengerahkan pompa untuk menyedot air. Kondisi perumahan yang cukup rendah serta adanya penyempitan Kali Cakung di dekat tol Jakarta Cikampek membuat perumahan tersebut selalu banjir apabila turun hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dipercaya membantu memasak, 3 narapidana di lapas kabur dari lapas kelas 2 Nabire dan polisi diserang saat olah TKP. Pemirsa, penyerangan terjadi saat tim reskrim Polres Nabire. Sebenarnya polisi yang pancing mereka. Mereka apa-apa cuma polisi yang panggil. Tim reskrim Polres Nabire melakukan olah TKP di dalam lapas, lalu penyerangan terjadi. Akibatnya beberapa anggota kepolisian terluka setelah terkena lemparan batu serta tindakan kekerasan lainnya. Memanasnya situasi ini terjadi usai 3 narapidana yang terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata dilaporkan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nabire. Mereka masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan juga pembunuhan. Ketiganya merupakan anggota KKB Puncak yang dikenal aktif dalam aksi bersenjata. Dan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan juga keterangan saksi, para napi diduga menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter dan dilengkapi kawat duri. Polisi lawan warga narapidana. Masalah kembali. Kita masuk untuk melakukan olah TKP, tetapi ada beberapa oknum narapidana yang dengan waktu yang singkat mereka memprovokasi teman-temannya, bahkan ada yang teriak untuk menyerang. Akhirnya perintah Pak Kapolres anggota keluar. Pemirsa, polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk ormas di Jakarta Pusat. iNews Malam akan segera kembali.